Halo Groovers, kenalin nama gue Kenny. Kali ini gue mau ngasih tips perlengkapan dasar pendakian. Apa aja sih perlengkapan dasar yang harus kita bawa di saat kita mau mendaki? Tonton terus videonya. Oke, sekarang di sekeliling gue ini udah ada beberapa perlengkapan dasar pendakian. Kira-kira apa aja sih? Ya kan? Pasti untuk Groovers yang di rumah yang masih awam atau masih bingung mau bawa apa aja untuk mendaki. Jadi yang pertama, yang paling dasar banget dan yang paling dibutuhkan adalah carrier. Jadi Groovers harus bawa carrier. Kita harus bawa carrier di saat mau mendaki. Nah, untuk carrier sendiri itu terdapat beberapa ukuran, mulai dari yang 45 liter, 50, hingga 60 dan 60 plus 5 liter. Tergantung kebutuhan. Jadi seandainya Groovers ingin mendaki lebih dari 3 hari atau beberapa hari, mungkin kebutuhan membeli carrier-nya harus yang ukuran di atas 40 atau 50. Nah, selanjutnya ada kompor sob. Nah, kompor ini sangat penting untuk kita bawa di saat kita ingin mendaki, karena di saat kita sedang beristirahat atau mungkin pasti kita memasak kan. Nah, kompor ini digunakan untuk memasak dan kompor ini sangat efisien di saat kita untuk memasukkan ke dalam carrier, karena ini bisa dilipat dalam bentuk kotak dan dimasukkan ke dalam tas kompornya. Nah, selanjutnya ada nesting. Nah, untuk kalian yang masih awam, ini gunanya apa sih? Gunanya adalah untuk memasak nasi. Selain untuk memasak nasi juga nesting bisa digunakan untuk menggoreng seperti misalkan nugget atau sosis atau bakso. Dan jika kalian ingin yang simpelnya juga nesting bisa digunakan untuk memasak mie. Oke, selanjutnya ada mangkuk lipat. Mangkuk lipat ini kita gunakan sebagai wadah makanan di saat kita sedang memasak atau sedang ingin makan. Mangkuk lipat ini sangat efisien di saat kita ingin packing ke dalam carrier. Kenapa? Karena ini dapat kita lipat dan meminimalisir untuk memakan terlalu banyak tempat di saat kita packing carrier. Oke, selanjutnya ada perlengkapan makan lagi, yaitu sendok dan garpu. Sendok dan garpu ini bisa dibongkar pasang dan berbahan plastik juga, jadi ringan dan mudah untuk kita bawa. Selanjutnya ada pisau lipat sob.
pisau lipat ini biasanya digunakan untuk survival, tapi selain itu ini juga digunakan di saat kita sedang memasak untuk memotong bahan-bahan masakan seperti nugget, sosis, bakso, atau juga sayuran. Dan selanjutnya ada P3K. P3K ini sangat penting untuk kita bawa di saat ingin mendaki gunung. Kenapa? Karena jika kita sedang cedera atau terluka, seperti misalnya kaki kita tersengat serangga atau tersangkut ranting, P3K ini sangat penting untuk perlengkapan kita. Di dalam satu paket P3K ini terdapat gunting, terus pinset, obat merah, dan juga kain kasa atau perban. Ini juga sangat efisien dan tidak terlalu memakan tempat di saat kita packing carrier karena bentuknya sangat ramping dan juga ringan untuk dibawa. Selanjutnya ada sleeping bag. Nah, untuk sleeping bag sendiri ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada jenis bahan Dacron, dan selanjutnya ada bahan polar. Ketika mendaki di cuaca yang dingin, gue saranin buat cruisers untuk menggunakan sleeping bag yang berbahan polar. Karena apa? Karena itu bisa lebih menghangatkan tubuh kita dan supaya juga tidur kita lebih nyaman di saat kita beristirahat. Selanjutnya ada trekking pole. Nah, trekking pole ini digunakan sebagai tumpuan di saat kita mendaki. Nah, fungsinya apa? Ini dapat membagi beban kita, beban tubuh kita dan beban carrier yang kita bawa. Kurang lebih 30% lah beban ini terbagi ke trekking pole ini. Jadi beban tidak semuanya bertumpu pada kaki kita. Selanjutnya ada sensor dan juga headlamp. Fungsinya apa sih, Sob? Nah, fungsinya adalah sebagai penerangan di saat kita melakukan trekking malam. Nah, selanjutnya juga ada navigasi atau kompas. Ini juga perlu kita bawa, Sob, di saat kita berada di dalam jalur pendakian atau kita sedang berada di dalam hutan. Ini membantu kita sebagai penentu arah. Selanjutnya juga ada topi. Nah, topi ini digunakan sebagai pelindung kepala ya, supaya kepala kita terlindung dari panasnya sengatan matahari ataupun di saat gerimis-gerimis gitu. Selanjutnya ada masker. Masker ini kita gunakan supaya kita tidak menghirup debu, ya kan, di saat kita mendaki, supaya pernapasan kita lebih terlindungi dari debu yang ada di gunung. Dan selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan ini kita wajib bawa nih. Karena apa? Karena di gunung itu pasti cuacanya dingin kan. Dan lagi tangan kita itu sangat sensitif dengan hawa dingin. Jadi kita harus memakai sarung tangan. Nah, selanjutnya juga ada raincoat. Nah, untuk raincoat sendiri kita wajib membawa, Sob. Walaupun kita mendaki di cuaca yang cerah, tapi tidak menutup kemungkinan jika di saat kita berada di atas gunung itu terjadi hujan. Jadi kita wajib membawa raincoat agar kita tetap bisa melanjutkan perjalanan dan juga melindungi tubuh kita dari dinginnya hawa dingin dan juga air hujan. Nah, selanjutnya jaket.
Groupers wajib bawa nih jaket. Karena apa? Di gunung itu kan cuacanya dingin, jadi groupers harus menggunakan jaket. Untuk jaket sendiri, gue saranin yang berbahan dalam polar, karena jika berbahan dalam polar bisa menghangatkan suhu tubuh. Dan juga gue saranin untuk yang bahan luarnya itu cari yang waterproof dan juga windproof untuk melindungi tubuh kita dari suhu dingin dan juga terpaan angin di saat kita berada di gunung. Nah, selanjutnya groupers wajib menggunakan sepatu gunung. Kenapa? Karena gue saranin menggunakan sepatu daripada menggunakan sendal, karena di saat kita mendaki gunung itu kan pasti ada yang treknya terjal dan gak selalu landai. Dan juga jika kita menggunakan sepatu itu bisa lebih melindungi kaki kita, seperti melindungi dari batu-batu kerikil yang tajam dan juga ranting-ranting yang ada di jalur pendakian. Nah, selanjutnya groupers harus bawa ini nih. Ya, tenda. Jadi groupers wajib membawa tenda sebagai tempat berlindung atau tempat beristirahat di saat kita mendaki gunung. Untuk tenda sendiri terdapat yang single layer dan juga double layer. Kalau gue saranin gunain yang atau bawa yang double layer supaya gak tembus di saat hujan. Dan jika kalian membawa atau mempunyai juga flysheet, gue juga saranin kalian bisa menggunakan flysheet. Nah, untuk tenda sendiri kalian harus membawa sesuai dengan berapa jumlah orang di saat kalian mendaki. Karena untuk tenda sendiri mempunyai beberapa kapasitas, seperti misalkan untuk 2 orang atau 4 orang atau lebih. Nah, selain tenda, kalian juga wajib membawa matras. Untuk matras sendiri terdapat beberapa jenis, seperti ada yang matras karet dan juga ada yang matras seperti ini atau berbahan aluminium foil. Matras ini digunakan atau digelar di dalam tenda sebagai alas agar kita tidak sakit dengan dasar tanah di gunung. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk groupers semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen videonya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!